Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Evierita, NPM A1M020039, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD, akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus, yang artinya tangan, dan ager yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Asmendri 2012. Kemudian pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani pada paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Kemudian pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I. Menurut Usman 2009 dan Henny Fayol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia. Yang kedua, material atau barang. Yang ketiga, mesin atau mesin. Yang keempat, money atau uang. Yang kelima, metode atau metode. Yang keenam, market atau pasar. Dan yang terakhir, minute atau waktu. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua itu manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer, divisi atau division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Selanjutnya itu komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun sekelompok. Dan yang terakhir, keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya itu ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum, merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik
yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Baharudin 2010. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidik secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang keenam, manajemen administrasi. Dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyant atau kemampuan melihat masa depan. Yang ketujuh, manajemen humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Asmendri 2012. Selanjutnya itu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang kelima, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.